Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kera Sakti dan Biksu Tong perjalanan menjemput Al-Qur'an di Mekah. Nur Tauhid di tanah Sang Naga. Dalam senyap sejarah dinasti Tang, ketika langit Tiongkok disinari oleh kebudayaan besar, berhembus kabar di tanah jauh, telah datang agama langit dari barat, mengusung nama Tuhan yang esa dan membawa wahyu akhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski istana menolak terang-terangan, namun cahaya itu menyusup lewat pelabuhan-pelabuhan seperti Guangzhou dan juga Chang'an bersama para pedagang Arab dan juga sahabat Nabi. Sejarah mencatat, tahun 651 Masehi, utusan Khalifah Utsman bin Affan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas mendatangi Kaisar Tang Gaozong. Masjid Haozeng dibangun sebagai tanda awal jejak Islam di Cina. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Penunggu di Gunung Bunglong, Sung Wukong dan juga Nur Hidayah. Tang Sangzan, seorang biksu yang sejatinya adalah pewaris garis keturunan muslim rahasia dari Asia Tengah, ditugaskan oleh seorang guru tua bernama Imam Musa Qadim untuk menjemput musyaf Al-Quran langsung di Mekah karena banyak naskah yang rusak dan keliru akibat tekanan budaya lokal. Namun perjalanan itu terlalu berbahaya jika sendiri. Maka ia mengajak Sun Wukong, kera sakti yang dipenjara di Gunung Bunglon karena menentang langit. Kera itu dulunya sombong, sakti mandraguna dan tak mengenal Tuhan. Namun setelah ratusan tahun sendirian, hatinya mulai lembut. Tang Sangzan duduk di depan gua dan melantunkan ayat. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari menyembahku, maka masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran Surat Al-Ghafir ayat 60. Wukong menjerit, "Apa ini? Mengapa ayat itu menusuk jantungku? Ini bukan sihir, ini wahyu dari Tuhanmu, wahai kera." Air matanya jatuh. Wukong memohon, "Ajarkan aku namanya agar aku tunduk kepada yang benar." Tang Sangzang mengajarkan syahadat. Wukong bersyahadat dengan bahasa hatinya. Maka dimulailah perjalanan mereka berdua dengan tujuan menjemput nur cahaya dari kitab langit. Subazi, pelayar yang tenggelam dalam nafsu. Dalam perjalanan, mereka singgah di sebuah desa pesisir. Di sana mereka bertemu dengan Subazi, mantan Jenderal Angkatan Laut Istana yang diasingkan karena kegemarannya terhadap wanita dan juga kemewahan. Bazi adalah lambang manusia yang terikat oleh dunia. Tang Sangzan tak mengajak langsung, ia hanya membacakan ayat. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Malam itu, Bazi bermimpi laut menelannya dan ia menjerit memanggil Allah. Ketika bangun, ia sujud di kaki Sangzang dan berkata, "Bawa aku wahai guru, aku ingin pulang ke Tuhan." Negeri maya, pencemaran tauhid oleh filsafat palsu. Mereka tiba di sebuah negeri canggih di mana para pendetanya menyebut diri sebagai pencarian kebenaran. Mereka mencampur adukkan ajaran Islam dengan filsafat timur, menolak wahyu dan mengandalkan akal. Seorang guru besar menantang, "Tuhan tidak bisa dilihat. Bagaimana bisa kau percaya padanya?" Tang Sangzan menjawab, "Apakah kamu bisa memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsumu sebagai Tuhan dan Allah membiarkannya tersesat?" Al-Quran Surat
Al-Jasiyat ayat 23. Sung Wukong mengamuk melihat pemalsuan itu. Ia menebas patung-patung filsafat dan membakar kitab palsu. Wahyu tidak bisa dikurung oleh logika. Tuhan bukan untuk diakali, tapi ditaati, teriak Wukong. Lembah nafsu, Wadia Nishan. Di gurun Persia, mereka melewati lembah pelupa. Setiap orang yang masuk ke sana akan lupa tujuannya. Subasi mulai tergoda oleh wanita lokal. Sawu Zing, teman baru mereka, ingin tinggal karena merasa damai. Tang Sangzan jatuh sakit. Wukong membaca Al-Quran untuknya. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 173. Semua tersadar, mereka menangis. Sang Wuzi mencukur rambutnya, tanda bertaubat. Bazi membakar hartanya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Cahaya di Tanah Suci. Setelah 3 tahun perjalanan, mereka tiba di Tanah Suci Mekah. Mereka tawaf, menangis di depan Ka'bah. Tang Sangzan berkata, "Ya Allah, kami datang bukan untuk kami, tapi untuk umat kami yang lupa bahwa Engkau pernah hadir." Seorang ulama bernama Syekh Harun menguji mereka dengan pertanyaan-pertanyaan syariah, akidah dan juga akhlak. Setelah lulus, mereka diberi musyaf kuno tulisan tangan salinan dari naskah Utsmaniyah. "Jangan jadikan musyaf ini hiasan, jadikan ia cahaya," kata sang syekh. Pengkhianatan dan juga pengujian terakhir. Dalam perjalanan pulang, mereka dihadang oleh pembunuh bayaran. Ternyata dikirim oleh elit istana yang takut kedatangan Islam akan mengubah negeri. Tang Sangzan terluka, Sung Wukong murka, tapi sebelum membalas itu ia teriak, "Balaslah keburukan dengan lebih baik." Al-Quran Surat Al-Fusilat ayat 34. Ia menunduk berdoa. Tiba-tiba langit terbuka. Panah api menyambar musuh, mereka selamat. Pencemaran di negeri timur. Sesampainya di Tiongkok, mereka berdakwah dengan cara yang damai. Wukong menyampaikan tauhid lewat cerita rakyat dan juga puisi. Baji membuat dapur halal dan memasak untuk orang miskin. Wu Zing mengajar anak-anak. Tang Sangzan menyusun tafsir Al-Quran dalam bahasa Mandarin klasik. Mereka membangun madrasah yang nanti menjadi cikal bakal masjid pertama di wilayah barat Tiongkok. Suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125. Catatan langit. Di akhir hayatnya, Tang Sangzan menulis dalam kitabnya, "Kami bukan membawa agama asing, kami membawa cahaya dari nenek moyang kita, tauhid Nabi Ibrahim, risalah Nabi Musa, Injil Nabi Isa, dan penutupnya Al-Quran. Agama ini bukan untuk mengganti tradisi, tapi untuk membersihkannya." Catatan ilmiah dan penguat sejarah. Masuknya Islam ke Tiongkok dicatat sejak abad ke-7 dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Masjid Haozeng di Guangzhou dibangun sekitar tahun 627 sampai 651 Masehi. Ma Devin, ulama besar Yunan, mengislamkan ratusan orang lewat tafsir dan juga pendekatan budaya. Al-Ghazali dan juga Ibnu Khaldun menyatakan bahwa Islam bisa masuk ke budaya asing tanpa mencabut akar tradisinya, asalkan inti tauhid tetap dijaga. Itulah kisah Kerasakti dan juga Biksu Tong dalam perjalanan menjemput Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam rahmatan lil alamin adalah konsep Islam yang berarti Islam sebagai agama yang membawa rahmat dan keselamatan bagi seluruh alam. Konsep ini berakar dari Al-Quran dan Al-Hadis dan telah dipraktekkan dalam sejarah Islam sejak abad klasik hingga abad sekarang. Makna Islam rahmatan lil alamin diantaranya adalah: yang pertama, Islam mengajarkan untuk mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia dan alam. Yang kedua, Islam mengajarkan bahwa semua makhluk sama di mata Allah, terlepas dari latar belakang mereka yang berbeda. Ketiga, Islam tidak membenarkan diskriminasi atas dasar agama, suku, ras, atau bangsa. Yang keempat, Islam mengajarkan untuk memelihara kebebasan beragama, kebebasan nalar, kebebasan untuk memiliki harta, hak untuk hidup, dan hak untuk mengembangkan keturunan. Kata rahmatan artinya kasih sayang yang tulus dan mengharapkan kebaikan. Sementara lil alamin artinya untuk semesta alam dan isinya termasuk seluruh makhluk hidup. Semoga yang saya sampaikan memberi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.